Baperan, bincang asik seputar perpustakaan. Sobat Baperan, hari ini senang sekali akhirnya podcast yang sudah sekian lama direncanakan bisa terwujud di hari ini. Dan kebetulan sekali ini adalah konten pertama di podcast Baperan. Dan hari ini kita akan ngobrol santai, ngobrol seru, penuh ilmu bersama Bapak Dr. Sadiman. Untuk itu Sobat Baperan, welcome to podcast Baperan, bincang asik seputar perpustakaan. Hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Sadiman. Beliau adalah seorang penulis, beliau juga seorang asesor, dan luar biasanya lagi beliau adalah seorang pengusaha dan beliau adalah ownernya. Dan hari ini beliau di tengah kesibukan yang luar biasa, Sobat Baperan bisa hadir di podcast ini dan akan berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi inspirasi bersama kita di sini. Untuk itu, selamat datang Pak Sadiman. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Hari ini semangat sekali. Kebetulan Bapak bisa hadir menambah semangatnya luar biasa lagi. Iya, kita memang harus selalu semangat. Baik. Bapak, hari ini kebetulan sekali Dinan pengen ngajak Bapak ngobrol soal buku. Mungkin ini kedengarannya klasik Pak. Tapi ini menarik sekali untuk dibahas. Apalagi di tengah era digital sekarang, buku yang ya saya lihat sih kayaknya sudah mulai terbelakang perannya seperti itu Bapak. Banyak orang yang lebih suka konten-konten digital. Bapak sebagai seorang penulis kira-kira ngelihat fenomena ini seperti apa Pak? Hal seperti itu memang selalu terjadi dalam dunia teknologi, namanya disrupsi. Jadi memang akan selalu muncul hal-hal yang baru, tetapi hal-hal yang baru itu selalu beranjak dari hal yang lama. Perubahan era digital ini juga terjadi perubahan sebenarnya, tapi sebenarnya kontennya tetap sama isinya, yaitu bacaan, hanya berubah dari manual book menjadi digital. Nah itu yang kita perlu menyesuaikan diri, karena kalau disrupsi ini tidak kita atasi, tentu kita akan tertinggal. Jadi kalau masalah isi kontennya dia sama saja, tetapi hanya berubah bentuk dari manual ke digital. Oke, nah ini balik lagi ke masalah profesi Bapak sebagai seorang penulis. Di tengah era digital seperti ini yang bisa dibilang notabene masyarakat sudah berubah kebiasaannya dari membaca buku fisik. Nah, Bapak yang biasa menulis buku fisik itu apakah menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak atau seperti apa? Sebenarnya kalau masalah produk buku itu akan tetap sama dibutuhkan. Jadi sampai detik ini justru para penulis semakin produktif ya, karena konten-kontennya semakin mudah untuk disebarkan. Kalau dulu kita dalam bentuk manual book, tetapi sekarang bisa dalam bentuk digital. Meskipun proses penyebarannya memang berbeda, harus menggunakan platform tertentu gitu, kerjasama dengan instansi tertentu yang mereka punya kemampuan untuk itu. Tetapi mereka yang punya wadah, dia tetap membutuhkan kontennya gitu. Nah, para penulis itu tetap dibutuhkan, barangkali sampai akhir zaman pun buku itu tetap dibutuhkan, hanya saja dia berubah bentuk saja. Nah memang Bapak kalau melihat perkembangan media sosial sekarang dengan begitu banyak platform seperti Instagram, Facebook, TikTok juga. Saya mendapat informasi kalau Bapak juga main TikTok ya. Jadi publishnya lewat TikTok. Iya. Jadi memang ada beberapa langkah yang bisa ditempuh ya. Dan setiap media sosial itu punya keistimewaan, punya tren, dan punya ciri khas masing-masing. Dan juga punya pelanggan atau pasar yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan FB itu biasanya generasi yang sudah orang-orang tua gitu ya. Tetapi sampai saat ini masih cukup banyak. Instagram untuk anak-anak muda misalkan. Kalau TikTok ini rasanya memang hampir semua kalangan, ya mulai dari masyarakat biasa sampai para eksekutif menggunakan, karena ini salah satu yang memang saat ini sedang populer ya. Tapi tentu setiap media sosial, setiap zaman itu selalu ada trennya. Bukan berarti yang sekarang hebat kemudian nanti juga terus bertahan, tetap dia akan mengalami disrupsi. Siapa yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, itulah yang akan bertahan. Baik.
Kalau sedikit flashback nih ke masa lalu Pak. Ya. Kalau boleh tahu, mulai menulis buku kapan Pak? Saya menulis itu sebenarnya sudah sangat lama. Saya masih ingat betul bahwa pada saat saya mengelola aktif ya menulis di waktu SMP, mungkin tahun 85 sampai 87, Wow. saya sudah biasa menulis cerpen, kemudian puisi yang memang ditampilkan di dalam mading. Kalau zaman dulu adanya majalah dinding. Itu terbit biasanya 1 bulan sekali. Dan karya-karya saya selalu mendominasi di dalam mading itu. Dan memang saya sudah sejak SD memang sudah hobi membaca ya, walaupun bacaan zaman dulu memang berbeda dengan sekarang, yang sekarang perkembangannya bisa sangat cepat. Kalau dulu misalkan majalah Kuncung misalkan untuk anak-anak ya, itu terbit 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Bobo juga begitu, sebulan sekali. Jadi kita biasanya anak-anak sekolah itu membacanya tidak sampai 1 minggu sudah selesai gitu, sehingga cukup lama jedanya. Dan kalau sekarang kan banyak alternatif. Kalau dulu ya kita terpaksa menunggu dalam waktu 1 bulan gitu. Oke. Nah terus juga Pak, ini kalau dikaitkan dengan perpustakaan yang sekarang, ya kita lihat Bapak juga sebagai seorang kepala bidang pembinaan di perpustakaan Kabupaten Banyuasin. Saya juga seorang pustakawan di Kabupaten Banyuasin. Ngelihat keadaan perpustakaan sekarang dengan minimnya pengunjung, apakah ini juga karena faktor media sosial, faktor konten-konten digital, sehingga akhirnya masyarakat berubah untuk mulai jarang berkunjung ke perpustakaan seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Itu salah satu faktor ya, bahwa perubahan dari media ke dalam media ke dalam digital ini memang yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu pasti terjadi. Nah, perpustakaan untuk menghadapi hal seperti itu juga harus bertransformasi gitu. Betul. Memberikan pelayanan, kemudian harus inovasi. Dari zaman ke zaman, siapa yang bertahan dia yang penuh inovasi. Dia harus bisa menghadapi zaman ini sesuai dengan keadaan gitu. Zaman dulu orang memang butuh untuk pergi karena memang sumber bacaan terbatas. Nah sekarang sumber bacaan banyak, ada di mana-mana berserakan di dunia internet, di dunia maya itu sangat luar biasa, bahkan setiap detik bisa kita lihat. Meskipun memang ada beberapa hal yang perlu kita tetap dorong, bahwa saat ini memang daya baca kita ya itu memang masih rendah, walaupun minatnya sudah tinggi. Sebagai contoh, di antara kita yang berpendidikan paling rendah pun dia tetap hobi untuk melihat sesuatu di dunia internet. Nah ini harus bisa disikapi, bagaimana kita bisa mengambil itu semua menjadi peluang. Jadi kalau kita pengen sukses ya harus menjadikan tantangan itu menjadi peluang. Siapa saja bisa mengatasi tantangan itu, itulah menjadi pemenang gitu. Betul. Walaupun Pak, memang buku fisik ini sebenarnya tidak bisa dihilangkan ya Pak. Iya. Tidak bisa dihilangkan. Walaupun dengan begitu banyak sekali konten digital yang biasa kita lihat konten cuma 30 detik, tetapi dari konten itu kita belum bisa memetik seluruhnya informasi itu, masih harus mencari sumber lain. Dan kadang sumbernya itu masih harus dari buku. Betul. Nah, sebenarnya keistimewaan buku ini dia mengandung ilmu yang lebih kompleks seperti itu ya Pak. Ya, buku itu biasanya lahir, apalagi buku yang berkualitas, dia perlu waktu ya, perlu riset, perlu data, perlu daya dukung yang lain, baik itu melalui data-data primer atau data sekunder, yang tentu penulisnya melakukan riset, sehingga buku itu biasanya bertahan lebih lama. Kenapa? Karena memang dia mempunyai pembahasan yang lebih dalam, lebih detail. Dan kalau kita melihat di media sosial itu sebenarnya sebagai antara ya, sebagai jembatan untuk bisa paham lebih banyak. Misalkan kita ingin
mengetahui lebih jauh tentang sejarah kerajaan Palembang misalkan. Mm, Maka kalau kita melihat di internet hanyalah potongan-potongan kecil yang tidak lengkap. betul. Tapi dengan membaca buku yang ada, yang sudah melalui riset Mm, atau sudah dalam bentuk-bentuk buku fisik yang tentu lebih detail. Kemudian yang kedua, membaca secara manual dalam bentuk buku itu sebenarnya juga bertahan lebih lama bagi seseorang. Kenapa? Karena matanya tidak mudah lelah. Nah, di antara buku itu sendiri kan bahannya yang berbeda ya. Ada yang warnanya putih, ada juga yang berwarna dari book paper sekarang yang agak berwarna sedikit ke kusam ya. Iya. Nah, itu justru di mata lebih sejuk. Lebih Kalau kita sejuk. membaca novel bahannya itu book paper ya. Kita bisa tahan lama. Karena apa? Di mata tidak mudah pedih dibandingkan dengan kertas HVS putih biasa yang dia kontras antara warna putih dengan warna hitam tadi, Hitamnya. antara tinta dengan bahan dasarnya. Betul. Bapak, ini apa namanya, ngelihat perkembangan buku yang sudah Bapak tulis sudah ratusan lebih, 200 lebih. Untuk satu buku Pak butuh berapa lama untuk menulisnya? Setiap buku punya karakter berbeda Karakter berbeda. dan punya kepentingan yang berbeda. Oke. Jadi bisa saja kita akan membidik pangsa pasar yang mana. Ini penting bagi kita. Seorang penulis itu salah satu yang penting adalah pertama kita ingin menyasar siapa. Nah itu, di samping kita punya genre, kita punya gaya, kita sudah punya pasar, tetapi kalau kita ingin mengembangkan diri lebih jauh, lebih luas, kita harus melihat ini untuk siapa, untuk kebutuhan sejenak atau yang lama. Jadi relatif ya, ada buku yang saya tulis 1 bulan selesai. 1 bulan selesai. Bahkan ada yang hanya 2 minggu hanya untuk kepentingan yang sejenak, dan buku itu cukup tipis biasanya. Tetapi kalau buku yang ideal berkualitas itu biasanya antara 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Sobat Baperan, 3 sampai 6 bulan untuk menulis sebuah buku yang ini kepentingannya mungkin lebih kompleks ya, Iya, Bapak, seperti betul. itu. Wow, 3 sampai 6 bulan. Sementara kita sebagai pembaca, penikmatnya mungkin hanya butuh waktu 1-2 hari untuk membaca keseluruhan. Tapi sulit sekali untuk membaca, Bapak. Iya, memang hal yang penting dalam kita memahami sesuatu ya. Kenapa saya itu hobi membaca juga ya? Karena memang membaca itu saya jadikan sebagai kebutuhan. Jadi kalau seseorang misalkan pengen mengisi kemampuan dirinya makin meningkat, maka dia harus banyak membaca. Jadi jadikan membaca ini sebagai penopang atau sebagai pendorong atau sebagai alat agar kita lebih profesional. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, mengerjakan apa saja dengan modal ilmu pengetahuan yang sudah kita baca, itu akan lebih sedikit kegagalannya. Misalkan kita mau beternak ayam gitu, maka sebaiknya kita belajar dulu bagaimana karakter ayam, bagaimana memberi pakan, bagaimana kita melakukan perlakuan, kemungkinan apa hama yang akan menyerang. Nah, kalau kita baca dulu kemudian baru bertindak, ini akan lebih matang daripada langsung bertindak gitu. Faktor kegagalannya pasti lebih tinggi kalau kita tidak punya ilmu gitu. Betul. Jadi membaca itu sangat penting sekali, Bapak. Iya, betul. Betul, luar biasa sekali. Jadi Sobat Baperan memang balik lagi ke minat baca yang sekarang kata Bapak Sadiman tadi, sebenarnya daya bacanya sudah tinggi, minatnya kurang. Minatnya yang Minatnya udah tinggi, dayanya yang kurang. Oh, seperti itu. Tapi ini masih bisa dikembangkan, ditingkatkan seperti itu, Bapak. Tergantung faktor apa, Pak, kira-kira yang mendukung. Jadi daya baca ya sama. Kalau kemampuan kan daya itu kemampuan. Kemampuan seseorang itu misalkan untuk mengangkat beban yang berat itu kan bisa dimulai dari yang kecil dulu gitu. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami dulu, sebelum kita hobi membaca buku yang berat-berat, kita membaca yang ringan-ringan dulu. Kita membaca yang ringan, mulai dari kalau misalkan hobinya komik, baca komik dulu. Tapi ini terus ditingkatkan. Karena kalau ini semakin hari semakin
ditingkatkan, maka kualitasnya semakin meningkat. Oke. Jadi tadi kata kuncinya satu, bahwa membaca harus dijadikan sebagai kebutuhan. Mulai dari apa yang kita sedang lakukan. Misalkan sebagai pustakawan misalkan, maka sebaiknya membaca buku-buku yang terkait dengan tugas-tugas sebagai pustakawan. Ya, bagaimana mengelola buku, bagaimana meningkatkan minat baca, dan ini akan menjadi perlu untuk kita gitu. Misalkan seorang yang aktif sebagai konten kreator ya, maka membaca bukunya tentang konten kreator, bagaimana membuat hook gitu, bagaimana membuat video yang efektif ditonton orang, kemudian bagaimana pencahayaan, bagaimana angle katanya yang sangat terkenal ini, angle-nya dan sebagainya. Jadi ini hal yang penting. Kalau bacaan yang kita baca itu menunjang apa yang kita butuhkan, maka kita akan serius membacanya. Pasti itu. Jadi jangan membaca, misalkan saya sekarang membaca tentang politik misalkan, pasti sebentar saja saya akan jenuh karena itu bukan bidang saya gitu. Betul. Nah itu penting sekali. Jadi mari kita membaca mulai dari hal yang ringan, kemudian membaca juga dari yang kita lakukan. Maka kalau saya sering katakan, bacalah dari apa yang kita sukai. Kemudian bacalah apa yang kita geluti. Nah gitu ya. Jadi apa yang kita sukai dulu gitu. Kemudian yang kita geluti apa. Jadi jangan membaca hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kita. Itu akan cepat membosankan. Seperti kita waktu pas mengerjakan skripsi atau tesis gitu ya. Kita membaca sesuatu yang karena menuruti kata dosen gitu ya. Itu yang disarankan judulnya itu, sementara kita tidak menguasai hal yang baru, sehingga kita menjadi cepat bosan. Ya sama lah. Kenapa sekolah disebut sebagai taman? Kalau taman itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau menyenangkan, kita bisa berjam-jam di sana gitu. Jadi tapi kalau kita tidak menyenangkan, ya sebentar aja sudah bosan. Nah itulah. Jadi tempatkan faktor pertama apa yang kita sukai. Apa yang kita sukai itulah yang kita baca. Baik, ini trik loh. Ini trik dan juga ilmu yang sangat bermanfaat buat sobat baperan yang lagi nonton sekarang. Kalau misalkan punya keluhan atau keresahan, sulit sekali untuk memulai membaca, ternyata bisa dilakukan dengan mulai membaca hal-hal yang kita senangi dulu. Terus juga sesuai dengan kebutuhan, apa yang kita geluti, itu juga yang kita baca bisa menjadi pemacu agar kita semangat untuk membaca. Luar biasa sekali. Baik, Bapak, balik lagi nih soal menulis. Iya. Pernah gak sih Pak, waktu lagi nulis kehabisan ide atau mentok misalnya? Itu sering terjadi ya. Ada hal penting bagi seorang penulis. Jadi ide itu panglima. Nah, jadi ide itu panglima. Jadi seseorang penulis atau bukan penulis apapun ya, begitu kita punya ide maka harus segera diwujudkan. Meskipun mau berangkat tidur misalkan, begitu ada ide maka segera bangun di depan laptop, segera ditulis. Karena ide pada saat muncul itu kalau kita tidak segera tuangkan, kita ikat dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk kata-kata yang direkam, itu kan segera hilang. Dan itu yang paling mahal. Yang paling mahal seorang penulis itu. Jadi ide itu bisa muncul kapan saja. Sebagai contoh, saya pernah menulis buku yang jumlah laku eksemplarnya lumayan banyak ya, sampai ribuan. Itu pada saat saya itu berkendara menuju kantor. Di tengah jalan pada saat saya menyopir, saya ingat sebuah ide, maka saya segera minggir ke pinggir jalan, berhenti mobil, saya rekam idenya, kemudian saya melanjutkan perjalanan. Nah, jadi ide benar-benar panglima. Kemudian mengenai kesulitan tadi ya, saya memang orang yang menulisnya termasuk teratur ya. Artinya saya menulis selalu menggunakan waktu, kemudian kerangka yang sudah diatur sedemikian rupa. Saya ikuti itu. Pada saat ide sedang mentok, ya istirahat saja. Istirahat. Iya. Solusinya cukup istirahat. Kemudian setelah kembali pemikirannya normal lagi,
mungkin udah mulai tenang lagi pikirannya baru lanjut tulis lagi, menemukan ide baru lagi seperti itu Pak. Iya, jadi kalau misalkan kita sudah jenuh istirahat dulu, Istirahat. kita tinggalkan yang sudah kalau udah jadi tulisan itu. Oke. Dan kalau memang ide itu benar-benar mentok, kita cari inspirasi, Inspirasi baru. membaca sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena kita bukan super power ya, yang Super tahu power. segalanya. Iya betul. Artinya pada misalkan kita ada beberapa bab, pasti ada bab tertentu yang memang kadang-kadang kita harus belajar sungguh-sungguh. Baik. Gitu. Bapak, kalau ditanya sekali lagi soal relevansi buku fisik sekarang masih relevan di era scroll, di era digital saat ini, atau sudah harus ditinggalkan? Satu lagi ini sebagai terakhir. Ya, buku itu akan hidup sepanjang zaman. Buku Jadi akan hidup sepanjang zaman. tetap akan ada Mm-mm. dan tetap akan relevan. Oke. Tinggal memang terjadinya perubahan dari fisik ke digital memang tidak kita pungkiri ya. Mm-mm. Kita semuanya tidak bisa menghindar teknologi. Tetapi saya berkeyakinan bahwa sampai kapanpun buku fisik akan tetap dibutuhkan. Karena memang membaca buku fisik bagi orang tertentu itu sensasinya berbeda. Sensasinya berbeda. Baik. Satu lagi deh Pak, pesan ini khusus untuk generasi muda. Pesan untuk generasi muda agar mereka tetap dekat dengan buku. Ya jadi para generasi muda kalau sekarang hanya kita scroll saja setiap hari gitu ya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya HP saja yang panas gitu ya. Tetapi otak kita tidak pernah panas. Otak kita tidak pernah panas. Kita seringkali pada saat ketemu yang tulisan panjang scrollnya lebih cepat kan gitu. Iya betul. Jadi, padahal itu adalah ilmu. Jadi pada saat kita mau melakukan apapun, mau share dan sebagainya, kita baca dulu isinya. Paling tidak dari bahan bacaan yang kita baca itu ada yang nyangkut. Jadi itu penting karena memang membaca itu adalah memberi nutrisi pada otak. Jadi otak kita tidak akan kuat, tidak akan hebat, tidak akan punya ide, tidak akan punya cemerlang kalau tidak sering diisi dengan bacaan itulah yang merupakan nutrisi otak kita. Jadi makin banyak membaca, otak kita makin kuat. Makin banyak membaca, otak kita akan semakin kuat. Luar biasa sekali. Jadi, aduh, banyak sekali hari ini Sobat Baperan. Kita mendapatkan ilmu dari Bapak Dr. Sadiman, luar biasa. Tadi pengalamannya sebagai seorang penulis seperti apa kita sudah dengar. Terus juga bagaimana cara melihat fenomena era digital sekarang dibandingkan dengan buku fisik. Luar biasa sekali tadi, begitu banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Dan tentu untuk generasi muda sekali lagi tadi yang saya kutip dari omongan Bapak adalah ketika membaca ataupun scroll tulisan yang panjang langsung skip. Saya juga seperti itu Pak. Jadi cuma membaca konten-konten yang singkat-singkat, oh udah cukup tahu segini, udah cukup. Ternyata masih harus perlu cari lagi kebenarannya seperti itu Pak. Kadang-kadang di bawah di kolom komentar ternyata ada kelanjutannya seperti itu ya. Baik, luar biasa Bapak Sadiman, terima kasih Bapak. Terima kasih sudah hadir, sudah mau datang ke podcast ini, sudah mau berbagi. Dan tentu sekali lagi Sobat Baperan, beliau adalah orang yang super sibuk sekali. Namun di tengah kesibukannya beliau dapat hadir hari ini. Terima kasih. Untuk itu Sobat Baperan, terima kasih juga sudah menonton podcast ini. Jangan lupa di like, di komen, di share kepada teman-teman. Biar tidak hanya pintar sendiri tapi juga dapat pintar bersama-sama. Untuk itu di share dan juga tentu jangan lupa di subscribe channel YouTube kita. Subscribe di bawah ini. Jangan lupa biar kita terus dapat mengembangkan konten-konten yang lebih menarik, yang lebih edukatif dan juga informatif. Untuk itu saya Dinan pamit. Terima kasih sudah menonton Baperan Bincang Asik seputar perpustakaan. Bye-bye.